Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya perwakilan dari PAI untuk memenuhi tugas strategi belajar mengajar yang diampu oleh dosen Dr. Iwanul Mutakin MPDI. Untuk yang pertama-tama biodata yaitu Rahmat Rifardi Abidin, Prodi Pendidikan Agama Islam Sarfuddin Lumajang, NIM 2022 11355. Untuk bab yang pertama yaitu teori konjungtivisme dan humanisme. Teori konjungtivisme, teori kognitif adalah teori belajar yang menekankan pada proses mental yang terjadi dalam diri individu selama proses belajar berlangsung. Teori ini beranggapan bahwa belajar adalah proses perubahan dalam skema kognitif seorang, yaitu struktur mental yang digunakan untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif merupakan suatu untuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dalam perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Pandangan teori belajar kognitisme. Sekarang kita akan mengkaji tentang teori belajar kognitif. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif tentu berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Jika teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus respon, teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan suatu perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Implikasi teori kognitisme, yang mana teori kognitif menekankan pada proses pengembangan peserta didik, meskipun proses pengembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran peserta didik. Perlu sadari bahwa penalaran bukanlah suatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasikan. Contoh teori kognitisme, yaitu seorang siswa yang merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya akan lebih sulit untuk belajar. Jadi seorang siswa yang tidak percaya diri dengan kemampuannya, meski dia akan mengalami sulit dalam belajar. Dan seorang dihargai dan dihormati akan lebih termotivasi untuk belajar. Seorang siswa yang diberi kesempatan untuk bereksplorasi dan menemukan sendiri jawabannya akan lebih mudah memahami materi pelajaran. Yakni beberapa tokoh yang mencetuskan tentang teori kognitisme, yaitu Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jeremy Burner, David Ausubel, dan lain-lain. Yang kedua, teori humanisme. Teori humanisme adalah teori belajar yang berfokus pada pentingnya kebutuhan dan perasaan individu dalam proses belajar. Teori ini beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang dan belajar secara optimal. Teori humanisme adalah teori belajar yang berfokus pada pentingnya kebutuhan dan perasaan individu dalam proses belajar. Teori ini beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang dan berusaha secara optimal.
Pak David Jacob terhadap belajar Globe membagikan tahapan belajar menjadi 4 tahap Sregar dan Nara 2010, yaitu pengalaman konkret. Pada tahap ini peristiwa belajar adalah seorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya, akan tapi ia hanya mengalami kejadian tersebut tanpa mengerti kenapa dan bagaimana suatu kejadian harus terjadi seperti itu. Pengamatan aktif dan reflektif, bahwa seorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berusaha mencari jalan tersebut dan memahami kejadian tersebut dengan mengembangkan pertanyaannya bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang ketiga, konseptualisasi. Peristiwa belajar adalah seorang suatu mulai berupaya untuk membuat abstraksi. Implikasi teori humanisme. Teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai eksternalisasi diri. Untuk itu sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman tersebut terhadap dirinya, serta realisasi diri, pengalaman emosional, dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh manusia untuk merencanakan pembelajaran, karena seorang akan dapat belajar dengan baik jika lebih mengerti tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke pekerjaan yang berkembang. Dengan demikian, teori humanistik mampu menjelaskan penjelasan yang ideal tersebut dapat dicapai. Contoh teori humanisme yaitu seorang siswa yang merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya akan lebih sulit untuk belajar. Yang kedua, seorang siswa yang merasa dihargai dan dihormati akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, seorang siswa yang diberi kesempatan untuk bereksplorasi dan menemukan sendiri jawabannya akan lebih mudah memahami materi pelajaran. Tokoh yang mencetuskan teori humanisme yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers Viktor Frankl. Kesimpulan dari pengertian di atas atau yang sudah saya baca dalam PowerPoint ini, yaitu pada penerapan teori humanistik ini adalah hal yang sangat baik bila guru dapat membuat hubungan yang kuat dengan peserta didik dan membantu peserta didik untuk membantu peserta didik berkembang secara bebas. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik seperti situs-situs yang mendukung pembelajaran. Inti pembelajaran humanistik adalah bagaimana memanusiakan peserta didik dan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dalam praktiknya, teori humanistik ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Sekian dari saya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.